Yo guys, welcome back to my channel. Jadi di tanggal 15 ini ya, tepatnya di jam 7 malam, Indonesia akan bertemu dengan salah satu tim terkuat di Asia ya, yaitu Jepang ya. Jadi ini adalah pertandingan yang berat dan besar juga ya. Kenapa berat? Karena ya kita menghadapi tim terbaik di Asia ya. Jepang saat ini peringkat 15 di dunia ya. Dan saat ini Jepang juga berada peringkat satu di Asia ya, karena paling tinggi posisinya. Jepang itu sekarang posisinya di FIFA itu posisi 15, sedangkan di bawahnya itu kalau secara Asia itu ada Korea Selatan di posisi 22 dan di Australia di posisi 24. Jadi Jepang adalah tim terkuat di Asia saat ini ya. Dan jadi ini ada pertandingan yang berat ya. Secara di atas kertas Indonesia sudah pasti kemungkinan besar kalah lah, mendapatkan hasil seri pun ya sungguh tidak realistis. Sebenarnya ini kalah gitu. Ini calculated loss ya. Jadi ini yang sudah diperkirakan kalah dari awal gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini adalah pertandingan yang besar ya, kita nikmati aja pertandingan ini. Stadion juga sudah penuh ya. Penjualan tiket juga sebentar saja sudah habis karena ini pertandingan akbar ya antara Indonesia melawan Jepang ya. Salah satu pertandingan yang dinanti-nantikan oleh kita sebagai pencinta tim nasional dan pencinta sepak bola ya. Jadi Jepang ini sekarang posisinya lagi bagus ya. Karena di 10 pertandingan terakhir itu dia menang 8 kali, 1 kali draw, dan 1 kali kalah ya. Jadi itu kalau di grup stage kita sendiri itu dia sudah menjalani 5 pertandingan ya. Dengan hasil 4 kali menang dan 1 kali seri. Itu seri kemarin lawan Australia. Jadi ini ketemu Indonesia adalah pertandingan terakhir di fase pertama ya. Jadi setelah ini akan kembali ke Arab Saudi lagi. Indonesia akan bertemu Arab Saudi. Jadi balik lagi. Jadi ini pertandingan kelima dan Indonesia bertemu Jepang dan Jepang ketemu Indonesia. Sebelumnya semua tim itu sebenarnya kalah ya. Seharusnya di grup C ini semua tim itu harusnya kalah dengan Jepang ya. Kemarin tapi Australia berhasil menahan imbang Jepang ya. Itu juga membuat frustasi Jepang ya. Jadi kita harus waspada jangan sampai Jepang itu memuncakkan kemarahannya ke tim nasional Indonesia ya. Tapi Indonesia juga pastinya akan berusaha sekuat tenaga ya untuk mendapatkan minimal 1 poin lah gitu. Jadi si pelatih dari Jepang ini adalah si Hajime Moriyasu ya. Hajime Moriyasu ini sudah pelatih Jepang ini udah lama ya, dari 2018. Jadi itu pun sebelum-sebelumnya dia udah pelatih di U21. Jadi dia udah lama menangani timnas Jepang, dia udah mengetahui pemain-pemain Jepang, karakter-karakter pemain Jepang, jadi dia sudah terbiasa ya. Dari total 2018 sampai sekarang itu total dia memimpin Jepang itu 86 pertandingan ya. Dengan poin per game per rata-rata itu 2,21. Jadi berarti rata-rata dia sering menang ya. Karena poinnya di atas 2 gitu loh. Dan salah dua lah pertandingan yang memorable ya, yang luar biasa itu adalah pertandingan di mana Jepang mengalahkan Spanyol 2-1 dan mengalahkan Jerman 2-1 di Piala Dunia 2022. Yaitu dua pertandingan yang sangat luar biasa yang berhasil dimenangkan Jepang di pertandingan resmi ya di Piala Dunia ya. Dan dari situ kita tahu bahwasanya Hajime Moriyasu ini ada pelatih yang bagus ya gitu loh. Jadi ini harus kita waspadai lah pastinya tentunya ya. Dan salah satu yang menunjang daripada Jepang ini adalah komposisi skuad pemain-pemainnya yang mayoritas dihuni pemain-pemain Eropa ya. Dari 27 pemain yang dipanggil ya ketika pertandingan melawan Bahrain dan Australia itu kemarin, mereka rata-rata hampir semuanya bermain di luar ya. Yang main di lokal cuman 4 pemain ya, 4 pemain saja dari 27 yang dipanggil, hanya 4 yang bermain di liga lokal ya. Dan itu pun ada beberapa pemain yang akhirnya dicoret juga ya dari 27 karena 23 yang didaftarkan hanya, jadi ada 4 yang dicoret ya, termasuk beberapa dari pemain lokalnya gitu. Jadi untuk pertandingan kemarin itu melawan Arab Saudi dan Australia itu Jepang itu memanggil 27 pemain ya. Pemain-pemain tersebut adalah Gion Suzuki, Keisuke Osako, dan Gion Suzuki ini pemain dari Parma ya di Italia. Ada Keisuke Osako di kiper, ini pemain lokal ya di Sanfrecce Hiroshima. Lalu ada kiper ketiga itu Kosetani itu di Machida Gelvia ya di Jepang juga.
Lalu di posisi back itu ada Yukinari Sugawara dari Southampton ya. Lalu ada Sogo Taniguchi dari Sint-Truiden di Belgia. Lalu ada Ko Itakura di Mönchengladbach, ada Koki Machida di Union SG. Lalu ada Henry Hiroki Mochizuki itu dari Mechida Gelvia dari Jepang juga ya ini ya. Lalu ada Ayumu Seiko dari Grasshopper di Swiss ya. Lalu ada Yuto Nagatomo di FC Tokyo ya, ini pemain veteran ya. Dulu pernah main di Inter Milan juga. Lalu ada Hiroki Sekine ya. Ini pemain Kawashima Reysol di Jepang. Dan untuk gelandangnya itu ada Hidemasa Morita, ini kapten yang bermain di Sporting CB ya di Portugal ya. Lalu ada Joel Chima Fujita, ini pemain Sint-Truiden. Ada Kaoru Mitoma ya, ini pemain terkenal ya di Premier League di Brighton Hove and Albion ya. Lalu ada Takumi Minamino, ini mantan pemain Liverpool, sekarang mainnya di Monaco. Lalu ada Ritsu Doan, pemain di SC Freiburg. Ada Keito Nakamura di Reims, Junya Ito juga di Reims di Prancis. Lalu ada Daichi Kamada di Crystal Palace, ada Ao Tanaka di Leeds United, Takefusa Kubo ya, ini mantan pemain Real Madrid, sekarang di Real Sociedad ya. Lalu ada Reo Hatate di Celtic dan Wataru Endo itu di Liverpool, itu pemain tengah ya. Untuk penyerangnya ada Ayase Ueda di Feyenoord, lalu ada Daizen Maeda di Celtic, ada Koki Ogawa di NEC Nijmegen ya, ini temannya daripada Calvin Verdong ya. Dan ada Yuki Ohashi di Blackburn Rovers ya. Jadi sebenarnya di NEC Nijmegen itu juga sendiri ada 3 pemain ya yang bermain untuk timnas Jepang, tapi ada 2 yang nggak dipanggil ya. Yang dipanggil cuman si Koki Ogawa ya, striker ya. Lalu ada pemain juga sebenarnya di yang kita tahu ya, pemain daripada Bayern Munchen juga ada. Sebenarnya banyak pemain-pemain Jepang ini bermain di luar negeri ya, semua rata-rata bermain di Eropa. Jadi ini bedanya di si Jepang ya, makanya permainannya juga berkualitas. Ada kita ingat ada pemain daripada Arsenal juga ada ya di situ ya, tapi lagi cedera makanya nggak dipanggil ya. Lalu yang berbahaya daripada Jepang ini ketika melawan Australia kemarin, dia menurunkan starting 11 Suzuki Gion pada kiper, Taniguchi Sogo, Itakura, Morita, Mitoma, Minamino, Ueda, Doan, Machida, Tanaka, dan Kubo ya. Jadi ini pemain-pemain yang memang untuk starting 11-nya ini semua pemain Eropa ya. Jadi hampir tidak ada pemain lokal. Pemain lokal pasti jadi cadangan ya. Ini kualitas luar biasa yang patut diwaspadai ya. Maka wajar saja jika Jepang menjadi tim terkuat se-Asia ya. Karena pemainnya memang merata bermain di Eropa semua ya. Jadi kalau bisa bayangin kalau Indonesia punya segitu banyak pemain yang bermain di Eropa, pasti sepak bola kita juga meningkat ya. Sekarang kita ada beberapa yang bermain di Liga Belanda saja, peningkatan sudah terasa ya. Apalagi kalau semua pemain kita bermain di Eropa ya. Dan yang salah satu yang paling bahaya itu adalah strikernya si Ueda ya. Ueda ini main di Feyenoord dengan 29 permainan dan mencetak 14 gol ya. Jadi ini striker yang berbahaya, namun ada untungnya si Ueda ini dikabarkan cedera ya, karena pertandingan terakhir dia melawan Ajax itu kalah 2-0 timnya itu pada 31 Oktober, dan sejak itu dia menit 40 dia keluar karena dia cedera, dan di pertandingan selanjutnya di 3 November juga dia sudah tidak bermain ya. Jadi semoga-moga ya, harapan kita dia nggak bermain ya, karena dia salah satu yang tertajam di Jepang ya. Kita ingat bagaimana dulu juga Jepang mengalahkan kita 3-1 di Piala Asia ya. Ueda ini juga mencetak gol ya. Jadi semoga-moga kali ini Ueda nggak tampil. Jadi kita lebih bisa nggak membahayakan lah, sedikit berkurang ketajaman mereka gitu loh. Dan salah satu hal yang sedikit membuat kita was-was adalah bagaimana penampilan pemain Jepang ini pada beberapa pekan di Eropa ya. Pada pekan yang lalu ini hampir semua pemain dari Jepang ini perform ya di klubnya masing-masing ya. Seperti ada Takefusa Kubo yang mencetak 1 gol melawan Sevilla. Lalu ada Yuki Sugawura yang bermain di Southampton itu memberikan assist ya ketika melawan Everton. Lalu ada Yu Hirakawa pemain Bristol City yang ketika berhadapan dengan Preston itu mencetak gol dan memberikan 1 assist ya. Lalu ada Ao Tanaka pemain Leeds United yang melawan Plymouth itu juara ya. Lalu ada Sakamoto di Coventry yang melawan Middlesbrough itu memberikan 1 assist ya. Ada Ado Onaiwu pemain Auxerre versus Santrades itu cetak gol, tapi pemain ini nggak dipanggil ya. Lalu ada Andri Chase di Stuttgart ya, kemarin lawan Leverkusen. Lalu ada Kojuki juga kemarin lawan Sandhausen juga mencetak gol ya.
Tapi pemain ini nggak dipanggil juga. Lalu ada Koki Ogawa di Nijmegen, temannya Kevin Verdong ini kemarin mencetak 2 gol dan 1 assist melawan Groningen ya. Jadi ini juga lagi gacor-gacornya si Koki Ogawa. Lalu ada Kyogo Furuhashi ya di Celtic mencetak 1 gol ya lawan Aberdeen. Lalu ada striker Guy ya Daizen Maeda yang mencetak 3 gol dan 1 assist ketika timnya Celtic melawan Aberdeen. Lalu ada Yuito Suzuki ya di Brøndby yang mencetak 2 gol ketika timnya melawan Midtjylland ya. Lalu ada Tsuyoshi Watanabe again ya versus Pirkot. Lalu ada Suto Abe versus Jugewa Regem juga mencetak 1 gol, dan Yutaka Michiwaki juga mencetak 1 gol ketika timnya melawan Deinze ya, mantan timnya daripada si Marcelino. Jadi ini begitu banyak pemain-pemain dari Jepang ini yang bermain di Liga Eropa ya, bahkan yang nggak dipanggil juga banyak gitu loh. Inilah yang membedakan kekuatan antara Jepang dan Indonesia. Ini yang membuat Jepang itu bisa peringkat 1 di Asia gitu. Jadi nggak heran kalau dia sekarang imbang dengan tim-tim Eropa ya, karena memang pemainnya rata-rata bermain di Eropa. Begitu skill dan kemampuannya udah kualitas atas, udah grade A ya. Beda sama kita, pemain kita masih ada main di tier 2, tier 3. Jepang nih main di tier 1. Jadi udah pasti kita secara teori di atas kertas kita pasti kalah lah. Jadi kalau kita kalah pun ya it's okay gitu loh. Yang penting kita enjoy the game aja, karena kita penonton juga ya pasti pengen lihat pemain-pemain Jepang ya, pemain-pemain hebat daripada pemain Jepang juga gitu loh. Jadi buat teman-teman timnas ya, pemain-pemain timnas ya, it's okay, kita nikmati saja pertandingan tanggal 15 nih. Memang kita tahu mereka berada di atas kertas, mereka jago ya, mereka kuat, peringkat 15 dunia. Jadi ya enjoy the game saja lah. Saya rasa kalau kita enjoy the game bukan tidak mungkin ya, kita bisa memetik hasil seri bahkan di luar, di atas kertas atau tanpa di ekspektasi orang, kita mungkin bisa mencuri 3 poin ya. Tidak ada yang tahu ya. Karena melawan Bahrain kemarin bisa menang lawan Australia ya. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola ya. Yang penting kita jangan merasa tertekan dulu. Kalau bisa malah kita termotivasi. Karena ini pertandingan besar. Kita bisa melawan tim terbaik di Asia ya. Penonton juga sudah full mensupport tim nasional. Jadi ya enjoy the game aja lah. Biasanya kalau kita enjoy the game, kita bisa relax, kita bisa menikmati, kita bisa bermain indah tanpa pressure ya. Karena di atas kertas kita ini underdog, kita udah tahu kita kalah, jadi nggak ada tekanan lagi. Kalau kalah ya juga tidak bakal dicaci-caci lah intinya gitulah. Kecuali kita kalahnya kalah telak ya, mungkin itu sedikit bisa kecewa para fans. Tapi kalau hanya kalah 1-2-0 saya rasa itu normal ya, karena kita sekarang peringkat 130, Jepang peringkat 15, bedanya ratusan peringkat ya. Jadi sudah pasti di atas kertas ini calculated loss ya, jadi udah diprediksi kita bakal kalah. Kita Sintayong juga nggak berencana mengambil poin sebenarnya di sini, biarpun kalau kita nanti dapat poin itu cerita yang lain, tapi secara hitung-hitungan kita hitungnya kalah 2 kali bertemu dengan Jepang, kita secara hitungan kita anggap kita udah kalah 2 kali gitu. Tapi kalau kita berhasil seri atau mengambil poin ya kita bersyukur gitu loh. Jadi teman-teman timnas nikmati saja permainan, enjoy the game, berikan yang terbaik, kita didukung di belakang. Kita tahu ini berat, Jepang memang hebat, tapi ya kita juga punya kesempatan, kita kalau bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ya, mudah-mudahan kita bisa seri ataupun kita bisa mengambil 3 poin lah ya. Amin ya teman-teman ya. Kita doakan bersama, jadi maju terus, nikmati pertandingan, kita enjoy the game, kita raih penampilan terbaik, kita fans juga support dan nikmati saja pertandingan. Oke? Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di komen apabila ada bagaimana pendapat teman-teman tentang Jepang ini, dan kalau bisa ya coba berikan tebak-tebak skor ya, berapa kira-kira menurut teman-teman ini skor yang akan terjadi pada pertandingan kali ini ya. Oke, terima kasih dan ciao.